Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10 yang Pak Guru banggakan, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran pertemuan yang kedua kali ini. Kita akan mempelajari tentang ayat-ayat Al-Quran tentang prasangka baik dan husnudzon. Baik, sebelum kita lanjutkan, marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah tadi, pembelajaran kita pada pertemuan kali ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku yang Pak Guru banggakan, langsung saja kita mulai pembelajaran kali ini. Silahkan disimak pada layar. Pak Guru akan tampilkan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Langsung saja, untuk pembahasan yang pertama, ada subtema yang B, yakni terkait ayat-ayat Al-Quran tentang pengendalian diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Anak-anakku bisa menyimak. Pak Guru akan membacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Jadi itu adalah bacaan sekaligus terjemahan Al-Hujurat ayat yang ke-12. Kemudian Pak Guru lanjutkan pada ayat yang ke-10. Silakan disimak pada layar. Al-Hujurat ayat ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Baik, itulah bunyi Quran surat Al-Hujurat ayat 10 sekaligus terjemahan. Kemudian Pak Guru akan menjelaskan apa isi pokok, apa kandungan yang terdapat pada kedua ayat tersebut. Silakan anak-anakku simak pada layar. Baik, isi kandungan pada ayat di atas, Allah menegaskan ada dua hal pokok yang perlu anak-anakku semua ketahui. Yang pertama, bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Kita adalah saudara. Maka dilarang untuk berpecah belah, saling bermusuhan. Kemudian isi kandungan yang kedua, yakni
Jika terdapat perselisihan antara saudara, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan islah atau upaya perbaikan atau perdamaian. Jadi anak-anakku semua, jika kita berselisih, maka segerakanlah kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena apa? Allah memerintahkan hal tersebut. Allah melarang kita untuk bermusuhan. Ketika kita memiliki masalah, segera selesaikanlah dan damailah. Kita dianjurkan untuk berislah atau memperbaiki atau melakukan perdamaian di antara keduanya. Jadi jelas Allah sangat tidak suka dengan adanya permusuhan. Sebelum lanjut ke materi yang C, Pak Guru akan sedikit mengupas tentang hukum bacaan, tentang tajwid, yakni terkait Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12 tersebut. Silakan anak-anakku simak pada layar. Disajikan beberapa potongan ayat yang sudah diidentifikasi tajwidnya. Kita mulai dari yang atas terlebih dahulu, atas pojok yang kanan, yakni ada lafal yaghtab ba'dukum. Perhatikan anak-anakku, ada lafal yaghtab ba'dukum. Di situ terdapat hukum bacaan idgham mutamasilain. Kenapa anak-anakku? Karena di situ ada dua huruf yang sifat dan makhrajnya sama, di mana salah satunya dibaca mati atau berharokat sukun, yakni yaghtab ba. Nah, di situ ada ba mati bertemu dengan huruf ba, maka cara membacanya ditebalkan, dimasukkan dengan cara menebalkan, yaghtab ba'dukum. Ya, paham anak-anakku? Jadi dinamakan idgham mutamasilain karena ada pertemuan antara dua huruf yang sejenis, yang sifat dan makhrajnya sama atau cara pelafalannya sama. Ba sukun bertemu dengan huruf ba. Kemudian yang kedua, ke samping kiri yang atas ada lafal ya ayyuhalladzina. Terdapat hukum bacaan mad jaiz munfasil. Kenapa anak-anakku dibaca mad jaiz munfasil? Anak-anakku bisa melihat pada layar, di situ ada bacaan ya ayyuha. Yang digarisbawahi adalah ya ayyuha, ya ayyu. Dikatakan mad jaiz munfasil karena ada pertemuan antara mad tabi'i bertemu dengan alif di lain kata. Mad tabi'inya yang mana Pak Guru? Dari kata ya, ya-nya berharokat fathah berdiri. Jika dikupas itu merupakan hukum mad tabi'i. Kemudian bertemu dengan alif. Alifnya adalah ya ayyuha. Ya merupakan kata sendiri, ayyuha itu juga kata sendiri. Maka pertemuan antara mad tabi'i bertemu dengan alif di lain kata, maka hukum bacaannya adalah mad jaiz munfasil. Dan cara bacanya adalah dibaca panjang, boleh dari 3, 4 sampai 5 harokat. Kemudian yang pojok kanan dari tabel yang pertama ada kata ba'dukum ba'don. Terdapat hukum bacaan ikhfa syafawi. Kenapa dikatakan ikhfa syafawi? Di situ ada mim sukun bertemu dengan ba pada kata ba'dukum ba'don. Mim sukun bertemu dengan ba, maka dibaca ikhfa atau samar.
Kemudian lanjut samping kirinya ada kata ya ayyuhalladzina. Dibaca alif lam syamsiyah atau terdapat hukum bacaan alif lam syamsiyah. Kenapa anak-anakku? Alladzi itu kita sudah bisa mengidentifikasi bahwa di situ termasuk bacaan dalam alif lam syamsiyah. Cirinya adalah apabila ada alif lam yang diikuti dengan tanda baca tasdid. Nah, anak-anakku bisa melihat ya. Jadi jelas itu adalah alif lam syamsiyah. Kemudian tabel yang di bawahnya ada hukum bacaan idhar syafawi pada bawah kolom pertama bagian kanan atas. Ada bacaan akhawaikum wa. Akhawaikum wa. Ada idhar syafawi. Mana yang dibaca idhar? Yakni pada kata akhawaikum wa. Kenapa idhar syafawi? Karena ada mim sukun bertemu dengan selain huruf mim dan ba, yakni mim sukun bertemu wawu, maka dibaca akhawaikum wa. Itu menjadi dasar, menjadi hukum idhar syafawi. Baik, kita lanjut yang pojok kanan bawah. Ada kata wattaqullah, di mana wattaqullah dibaca tafhim. Oke, dibaca tafhim pada lafal wattaqullah. Kenapa anak-anakku? Di situ ada lafal Allah yang didahului tanda dhamma. Kita tahu apabila lafal Allah didahului fathah atau dhamma itu dibaca tafhim. Tafhim artinya tebal. Jadi jelas dibaca wattaqullah. Kemudian yang terakhir ada bacaan ikhfa atau bisa dikatakan ikhfa hakiki, yakni pada kata ikhwatung fa'a. Ikhwatung fa'a. Ada bacaan ikhfa. Yang mana? Karena ada dhammah tanwin bertemu dengan fa, dengan salah satu huruf ikhfa. Dhammah tanwin bertemu huruf fa, maka dibaca samar. Ikhwatu fa'a. Jadi jelas ya anak-anakku semua, sedikit penjelasan tentang hukum bacaan, tentang cara baca, tentang hukum tajwid. Kemudian sekarang pada poin C, pada hadis tentang pengendalian diri, prasangka baik dan persaudaraan. Di sini lebih dijelaskan pada sebuah hadis. Yang pertama itu dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perhatikan pada layar, Pak Guru akan membacakan. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa syadidu bisyur'ati innamas syadidul ladzi yamliku nafsah indal ghadab. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya apa anak? Orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah. Jadi jelas ya anak-anakku, di sini adalah anjuran kita untuk mengendalikan hawa nafsu. Kemudian yang kedua ada hadis tentang prasangka baik, husnudzon. Silakan anak-anakku simak pada layar. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Rawahul Bukhari. apa artinya anak-anakku? Jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Hadis riwayat Bukhari. Di sini jelas kita dianjurkan untuk menjauhi dari prasangka buruk.
karena merupakan bagian dari dosa. Yang ketiga, itu ada hadis tentang persaudaraan. Anak-anakku bisa simak sendiri ya anak-anakku, untuk menyingkat waktu. Silakan disimak dan dibaca sendiri. Kemudian langsung saja pada tugas kali ini. Pak Guru akan memberikan tugas yang harus anak-anakku kerjakan. Silahkan disimak pada layar. Silahkan dikerjakan tugasnya. Selamat belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.